Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, pada sehat semua? Alhamdulillah, ibu-ibu pada senang dengan melihat kondisinya sekarang. Ibu, tujuan saya adalah untuk menyampaikan kepada ibu-ibu semua ya bagaimana itu gizi seimbang. Tetapi sebelum saya memberikan pemahaman kepada ibu-ibu, baiknya saya memperkenalkan diri, Bu ya. Ya, Bu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Saya Ibu Nurfia. Sehari-hari dipanggil Ibu Fia. Tugas sehari-harinya adalah bekerja di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tepatnya di bagian Kesgadisi. Ibu-ibu pernah dengar ya? Pernah ke kantor saya mungkin? Tidak. Oh tidak. Tidak ada diurus, Bu. Nggak diurus ya? Oh ya, kapan-kapan ibu bisa jalan-jalan ke kantor saya supaya kita bisa lebih sering berkomunikasi, Bu ya. Ya, Bu. Pada hari ini saya memang ditugaskan untuk tetapi saya perlu sampaikan kepada ibu-ibu ya, tugas saya sebenarnya bukan ingin mengajar kepada ibu-ibu, tetapi saya hanya sebagai penyampai pesan kepada ibu-ibu. Biasanya disebut istilah fasilitator. Jadi saya hanya memfasilitasi ibu-ibu, bukan berarti saya lebih tahu dari semuanya, tetapi kami hanya ingin menyampaikan pesan apa sih yang berkaitan dengan gizi seimbang. Jadi yang mana itu yang dimaksud dengan gizi seimbang? Ibu pernah dengar istilah itu? Pernah, Bu ya? Pernah di TV. Pernah di TV? Kalau begitu saya menjelaskan dulu ya, yang mana sih yang dimaksud dengan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu sebenarnya adalah susunan asupan sehari-hari dengan berdasarkan ya berapa jumlahnya, jumlah zat isinya, berapa jenisnya ya. Selain itu memperhatikan juga keanekaragaman makanan. Jadi bukan hanya satu jenis saja. Jadi ada semua jenis makanan yang di dalamnya karena kita membutuhkan seluruh jenis makanan tersebut. Tetapi dalam gizi seimbang itu bukan hanya sekedar gizi seimbang saja asupan makanannya, tetapi perlu memperhatikan yang lain. Yang pertama tadi keanekaragaman, yang kedua aktivitas fisik, terus yang ketiga ya tadi sudah ya keanekaragaman, aktivitas fisik, kemudian yang ketiga adalah memperhatikan berat badan ideal. Karena apa? Supaya dalam pencegahan penyakit itu penting. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih perilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu yang biasa dikenal, pernah dengar ya, PHBS. Pernah ya, itu penting karena jangan sampai kita memenuhi asupan makanan tetapi faktor kebersihan diri, kemudian sanitasi atau faktor kesehatan lingkungan tidak diperhatikan, itu sangat mempengaruhi ya, makanya mudah terkena itu anak-anak biasa dengan infeksi penyakit. Ibu paham kira-kira atau ada yang perlu disampaikan ibu-ibu? Nggak ada ya? Kemudian untuk mengakses makanan seimbangnya saya kira di sini daerah tak mudah Ji. Mudah sekali Ji. Jadi kalau keanekaragaman itu sebenarnya ada ibu mungkin pernah dengar sumber karbohidrat. Pernah ya? Ya. Nah ini mungkin ibu saya langsung contohkan ya. Karena kalau gizi seimbang itu harus sesuai dengan takarannya dengan jumlah kebutuhan tubuh setiap orangnya. Jadi berbeda-beda. Jadi ini mungkin bisa dilihat ya apa-apa saja yang dimaksud keanekaragaman makanan. Ada makanan pokoknya ini sebagai sumber energinya ya. Kemudian ada unsur lauk pauk, ada sayuran. Ibu mungkin bisa lihat ya. Jadi tidak ada itu 4 sempurna. Iya,
berlaku lagi itu karena pas sehat 5 sempurna itu kan sempurnanya ada susu. Nah sementara sumber protein lain itu bukan saja dari susu semata, bisa dari daging, ikan, ya banyak. Jadi bagaimana sih kalau misalkan orang yang tidak suka susu misalnya? Jadi sekarang istilahnya itu adalah gizi seimbang. Nah seimbang ini semua, jadi coba kita lihat takarannya ya. Jadi makanan pokok dengan sayuran itu sama takarannya, kemudian lauk pauk dengan buah-buahan sama takarannya. Makanya inilah contoh isi piringku, tujuannya supaya ibu-ibu bisa langsung mempraktekkan di rumah. Oh ternyata begini porsinya ya. Bagaimana ibu-ibu kira-kira dengan pengertian tadi? Apakah bisa dipraktekkan di keluarga kah? Atau paling tidak kalau ada tetangga yang punya anak kecil, kita bisa juga sampaikan kepada mereka semua. Bisa ya? Ya. Jadi ada enggak kira-kira masalah apa yang kita hadapi saat pemenuhan kebutuhan gizi di rumah tak? Ada banyak karbohidratnya. Nah itu memang yang biasa terjadi. Nah itu karena kebanyakan karbohidrat juga itu harus dilihat, jangan sampai tidak sesuai dengan melebihi kebutuhan tubuh tak. Perhatikan juga asupan gula, garam, dan lemak. Jadi masing-masing ada takarannya. Jadi saya kira itu memang perlu diperhatikan bagaimana sih gizi seimbang supaya kita tetap sehat. Kemudian pada akhirnya kita bisa mencegah penyakit tidak menular. Ya Bu Ibu ya. Ya jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada ibu-ibu semua dan mau melaksanakannya, dan terutama untuk penerapan atau pengaplikasian dalam kebutuhan sehari-hari atau dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, saya kira itu saja barangkali ibu-ibu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya ibu juga bisa termotivasi lah ya dengan adanya pemahaman pada hari ini, dan intinya nanti kedepannya keluarga tak lebih sehat lagi. Ya ibu ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih perhatian tak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.